Tipsnya sebenarnya gampang sih. Ini. Gampang-gampang susah ya. Waduh, gampang-gampang susah. Kayak ente mencari tulang rusuk gitu kan, gampang-gampang susah. Aduh, Ya, Ker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah listener Kalam Hakiki dan juga jamaah streaming kajian pekanan Jemaah Haji Solo. Waduh, malam ini spesial banget ya. Kita diberikan lisensi untuk membajak studio Kalam Hakiki, masya Allah. Berlisensi bersama owner ya Ustaz ya. Bukan Timuri. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, malam hari ini bahagia banget karena kita dapat dipersilahkan oleh beliau gurunda kita yang pada malam hari ini kita bakalan ngobrol, bakalan belajar, bakalan mencuri ilmu dari beliau. Masya Allah. Talent dan tabungan adalah Ustadz Ridwanullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum malam ini? Ya alhamdulillah nggak serdek ente kan yang Masya membaca antum tempat duduknya si Raihan Janitra. Iya, mungkin saya izin dulu sama Rehan ya. Oh, tadi beliau lagi bahagia mungkin di sana. Bukan, tadi nanya anak. Bagaimana, Ustaz, kalau anak pulang gimana? Jangan, nanti dikarantina ente. Ya, untuk masakan sabar dulu, sabar. Tapi beliau sudah bahagia, tidak sendiri lagi. Oh gitu. Berarti nggak peduli sama ente. Iya, waduh. Masya Allah. Ya, jadi istimewa banget. Jadi rasanya tuh mendampingi antum tuh, anak tuh ngerasa kayak waktu tuh berbalik cepat banget, Ustaz. Apaan? Saya ngerasa antum kembali muda dan saya menua cepat sekali. Oh gitu. Aura antum tuh, ya Allah. Aura Ibarat kejombloan saya tuh terpendam. Ya Allah. Apa sih? Mungkin ya kok jauh banget sih kita ngomong-ngomongnya Ustaz, jadi curhat nih. Oke Ustaz, oh ya ngomong-ngomong, gimana kabar antum Ustaz malam ini? Apakah pernapasan masih lancar? Allahu Akbar, ini maksudnya apa ya? Secara tidak langsung ini mendoakan ini. Masya Allah, kita kan Ya, alhamdulillah Allah masih menjaga kita semua. Semoga orang-orang yang di sini, yang di dalam layar semua nggak kelihatan, selalu dijaga oleh Allah. ya, jadi itu adalah bukti tanda care Ustaz. Care dan kasih sayang Care itu mobil ya? Hah? Apa sih? Care perhatian Ustaz ya Allah. Oh, gitu. Nah, jadi kalau antum alhamdulillah masih sehat ya. Jadi kalau saya tuh kadang ngerasa setiap bangun tidur tuh kayak agak sesek di sini, di sebelah sini Ustaz. Mungkin udah butuh waktunya cari tulang rusuk untuk mendampingi. Oh gitu. Curhat lagi. Kenapa dia curhat terus? Aduh, mungkin ini adalah faktor Mas Rehan di sini, jadi atmosfer jomblonya beliau masih tertinggal. Ya Allah. Aduh, baiklah, sebelum daripada kita makin lama makin ngacau, kita langsung aja. Jadi malam hari kita bakalan ngebahas tema yang spesial. Wah, kayaknya temanya spesial tadi. Spesial terus. Cuma malamnya lebih spesial lagi saja. Iya, gitu ya. Karena ada ya, Ada apa? Ayo ada yang nonton gitu. Enggak ada, jadi ya. Jadi teman-teman di rumah malam ini kita bakalan ngobrolin, bakalan belajar bareng terkait apa yang masih mengganggu kita akhir-akhir ini, Ustaz. Iya. Jadi tetap tidak terlepas dari yang namanya pandemi. Dalam artian kita akan bahas apakah kita boleh sebenarnya bersuuzon atas apa yang telah Allah berikan kepada kita ini, Ustaz. Karena sejujurnya apapun yang terjadi kan pasti di balik kita teman Allah, apa yang Allah berikan kepada kita tuh pasti ada baiknya, baik itu di situ ada berupa hikmah, teguran untuk bermuasabah. Nah, maka dari itu kita bakalan bahas nih. Sebenarnya untuk bersuuzon pada saat seperti ini kepada Allah itu apakah sebenarnya diperbolehkan atau mungkin ada tips dan trik agar kita selalu senantiasa dapat berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Ustaz, kepada teman-teman di rumah yang lagi streaming, mungkin antum ada yang punya pertanyaan terkait tema kita pada malam hari ini, bisa langsung kirim pertanyaan ke WA ataupun klik di kolom komentar di Instagram, nanti ada tim yang bakal catat pertanyaan antum. Baik. Ya, Monggo Ustaz. Keren, jazakumullah khairan. Dengan Mas siapa ini? Saya Mas Maulana. Mas Maulana. Iya, Ustaz. Aduh. Jauh ya sama Raihan Janitra ya. Kira hampir sama-sama gitu. Masya Allah. Mas Maulana masih mau nikah atau tidak? Insya Allah mau. Oh, masih mau. On proses, Ustaz. On proses. Insya Allah kalau nggak Sabtu ya Minggu. Oh gitu. Sabtu Minggu. Tapi entah kapan ya. Amin amin insyaallah. Bersailin. Ya Allah, Ustaz ya. Mas Maulana, alhamdulillah kita berjumpa lagi
mungkin untuk kesekian kalinya sama teman-teman Yuk Ngaji kita sering mengadakan event bersama. Masya Allah. Alhamdulillah selalu bergerak dalam dakwah karena itu termasuk akidah. Akidah kita kan ilmu, amal, dakwah, sabar ya. Dalam usul salasah disebutkan. Alhamdulillah masih bertemu dan bermuajahah pada malam ini teman-teman sekalian yang di rumah. Kita dapat tema lockdown guru sangka ya. Waduh. Guru sangkanya harus di lockdown. Informasi terbaru nih kemarin baru aja info Mekah dibuka kan. Tapi informasi terbaru hari ini lockdown lagi. Oh Masya Allah. Jadi Allah yahfadna, semoga Allah segera Allah marfa' annal wabak, semoga Allah segera mengangkat wabak dan bala. Jadi Mas Maulana kan gini, kalau seudon sama Allah itu jelas nggak boleh ya, jelas nggak boleh. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann al-itsm. Di situ disebutkan ismun, termasuk dosa. Apalagi kalau kalau seudonnya sama Allah atau buruk sangkanya sama Allah, pastinya dosa besar. Ya. Karena kenapa? Termasuk kesempurnaan akidah kita, ketauhidan kita Mas Maulana. Kalau kita mengimani akan tauhid uluhiyah, rububiyah, yang terakhir kan ada asma wa sifat. Di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Misalnya kita ambil salah satu ya. Kita garis bawahi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita seudon berarti kan kita tidak mengimani akan asma wa sifatnya Allah, Rahman, Rahim. Otomatis kan ini nih istilahnya celahnya orang-orang sekuler ya. Apalagi anak-anak muda nanti di framing bahwasanya kita ini orang yang pendosa, kita ini dapat musibah berarti kita ini hina banget nih, kita nggak pantas nih. Waduh. Berarti Allah tuh dolim sama kita gitu kan, nauzubillah kan. Sampai berpikir kenapa sih Allah datangkan Corona atau COVID-19 itu ke Indonesia? Kenapa nggak datangkan kepada negeri-negeri orang yang kufar, yang tidak taat sama Allah, yang tidak kenal Allah? Misalnya ke contoh lah, saya ngomong negara nanti nggak enak ya. Nanti bisa disasar mungkin. Oh, gitu. Ya di suatu tempat pulau yang tidak ada keimanan di dalam iya, situ. iya. Apalagi sampai menghina Allah, menginjak-injak Al-Quran. Kenapa Allah nggak taruh di situ aja Corona, sekalian sama orang-orangnya habis gitu kan? Iya. Nah, akhirnya timbul pikiran-pikiran seperti ini. Karena apa? Kalau kita tidak melaksanakan kesempurnaan ketauhidan kita, yaitu melaksanakan asma wa sifat, maka kita akan muncul tadi buruk sangka sama Allah. Tidak boleh dan tidak boleh, jelas tidak boleh. Berarti kalau kita buruk sangka sama Allah, berarti kita tidak mengimani asma wa sifat tadi. Gitu. Maka Allah itu di dalam hadisnya kan inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman. Allah itu jika mencintai seseorang atau sebuah kaum, idza ahabba qauman, Allah langsung memberikan bala atau memberikan musibah. Barang siapa yang ridho terhadapnya, maka Allah akan ridho kepadanya. Ridho apa? Misalnya nih kita lagi dapat musibah COVID nih kan, nauzubillah kan. Semoga cepat diangkat ya. Kita sudah merasakan tidak sholat Jumat berapa kali? 3 kali. Ini sudah minggu ketiga saat. Ya. Aduh, sudah enggak betah rasanya nyesek ya. gitu ya kan. Bener banget. Ada yang hilang gitu kan. Kayak tulang rusuk tadi yang belum datang Waduh. gitu kan. Aduh. Ya makanya kalau kita ini sebenarnya kondisi seperti ini gerah banget, apalagi anak kerasa banget sebagai imam gitu kan. Itu mau masuk pintu tadi depan gerbang sana ada tulisannya Palang. Sudah kan? di Palang ya. Masjid sana tutup gitu kan gitu. Itu kerasa banget. Biasanya anak ngimamin apalagi menjelang Ramadan gini, aduh kerasa banget hilang gitu. Biasanya jam-jam segini atau hari-hari gini tuh sana sudah sibuk nih. Sibuk mau ngimamin di mana aja gitu kan, siapa yang minta dan siapa yang dakwahnya di mana aja. Sekarang tuh kayaknya lockdown gitu, sepi aja. Anak juga nggak ngurusin jam masjid anak nih. Siapa jadwal imam tarawih pertama dan sebagainya. Karena dalam hati ini ada yang mau hilang gitu, nggak enak gitu rasanya. Sampai kita yang wajib aja kadang kita yang dulunya kita bisa melaksanakan, sekarang nikmat itu diambil sama Allah kan. Kita balik ke tadi. Jadi kalau kita ridho sama apa yang Allah berikan, bala ibtalahum katanya dalam hadis Nabi, ibtalahum itu memberikan bala kepada satu kaum. Allah itu cinta. Kalau Allah cinta maka Allah memberikan apa, bala tadi. Ini Allah cinta nih sama Indonesia, berarti Allah kasih bala. Nah, kalau kita mempunyai dasar hadis itu, maka kita akan husnudzan, tidak jadi suudzon. Kita buruk sangkanya bisa hilang. Apalagi dengan pegangan tadi, kalau kita buruk sangka sama Allah bakalan dosa,
Kemudian Nabi kita mengabarkan kalau Allah mencintai, Allah akan ibtalahum, Allah akan memberikan musibah. Nah, bentuk kecintaan Allah. Kalau kita ridha, Allah ridha. Kalau kita tidak ridha, Allah murka. Hadisnya seperti itu. Tapi kan tapi kalau dalam artian wabah ini kan juga sebenarnya bukan yang pertama kali saja. Dalam artian juga sebenarnya pada masa sahabat itu juga sudah pernah terjadi kan? Iya, Masya Allah. Ini menarik nih. Mancing saya ini. Ya itu karena di sini kan Islam datang sebagai solusi. Jadi otomatis apa segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, di umat itu pasti sudah ada solusi semua di umat ya. Di dalam Islam. Nah, jadi dengan demikian pasti kalau kita flashback ke masa lalu, kembali pada Al-Quran itu pasti kita bakalan menemukan solusi permasalahan umat pada saat ini. Nah, kemudian saya terkait dengan ini pandemi Covid kita lah, Zat. Bisa ya untuk sharing cerita dong. Kan? Waduh. Ya, mungkin tuan saya masih di lockdown juga, Zat. Iya. Biar aman terjaga ya. Mas Maulana. Ya. Saya itu kan kita kan bukan saya aja ya, kita semua tahu kan kenapa tindakan ulama seluruh dunia ketika ada wabah ini kok langsung cepat mengambil kebijakan atau ijtihad ulama itu langsung ada. Salah satunya ya seperti seperti ulama dari Mesir ya, yang ketika itu mengadakan perkumpulan kemudian mengambil keputusan bahwasanya kita mengambil fikih yang begini-begini. Dan ternyata teman-teman sekalian yang ikut streaming, ternyata jauh-jauh hari ini pernah terjadi pada zaman sahabat, pada zaman salafus saleh, pada zaman tabi'in dan tabi'in, kemudian pada zaman yang baru-baru aja juga pernah. Jadi tahun 400-an anak nggak begitu hafal ya, 400 berapa gitu, pernah kejadian di Mesir namanya wabah itu yang terkenal dengan wabah kelaparan atau Ju. Ya kekurangan makan ya. Sampai-sampai ketika itu masjid pun ditutup. Hubungannya apa masjid dengan kelaparan ditutup? Ternyata ada kitabnya. Jadi kalau antum-antum semua yang hadir atau Mas Maulana pasti pernah dengar kan kitab yang sangat terkenal, kitab Bulughul Mahram gitu kan. Ya, benar, karangannya Hajar Al-Asqalani ya. Beliau dinobatkan sebagai ulamanya ulamanya kita, atau dinobatkan sebagai rujukan karena beliau hafal ribuan hadis. Beliau menulis kitab sekitar 300-an kitab yang sudah cetak, yang belum dicetak masih banyak ya, kayak suhuf lembaran tuh. Dan yang paling terkenal kan Bulughul Mahram sama syarahnya beliau berkaitan dengan Sahih Bukhari. Ternyata jauh-jauh hari beliau menulis kitab yang judulnya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Coba nanti dilihat kitabnya, Masya Allah. Di situ juga disinggung tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi zaman beliau. Sampai beliau itu di dalam kitab itu, kenapa beliau termotivasi untuk menulis kitab itu? Ternyata beliau putrinya meninggal 3 dikarenakan ta'un, dikarenakan wabah. Aisyah, Zainab, satunya lagi lupa. Satunya lagi siapa lupa. Ya, pokoknya 3 anak beliau itu meninggal. Satunya lagi Galia. Ya. Satunya lagi Galia. Nah, beliau menulis ini dikarenakan pernah terjadi, anak ketemu nih ya, ketemu catatannya. Ya, catatannya ketemu. Al-ilmu fis sudur, laisa fis sudur. Ilmu itu di dalam hati, bukan fis sudur. Ini anak belum hafal, berarti belum dalam hati anak. Masya Allah. Fakir ilmu ini. Namanya tidak ilmu fis sunduk ya. Di dalam lemari. Parah tadi. Baik, lanjut. Bukan sekarang al-ilmu fi fi jawal. Iya. Al-ilmu fi gadget. Iya, gawai. Baik, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Seriusan, ketawa-ketawa aja ini orang. Ini lagi rebahan di rumah, ada antum fokus aja, nggak usah mikir kemana-mana ya. Simak kajiannya. Baik, bagaimana tadi? Ya, tahun 749 ya terjadi wabah, endemi juga ya di Mesir, di Syam. Sampai tahun 764, jadi 15 tahun itu masjid tidak dibuka dan ulama itu bertemu setelah 15 tahun. Kebayang nggak 15 tahun? Ente baru berapa bulan, kita ini baru berapa bulan. Kerasanya ada begini aja ya. Gini amat sih hidupku gitu kan. Saya 2 minggu terlockdown dia sudah rasanya berkecamuk. Wah, tidak kuat.
kita kan kerasa banget ya, baru begini aja udah, ih gini amat sih hidup gitu kan. Gimana kalau para ulama 15 tahun juga di lockdown kan? Itu baru seminggu sudah ramai di Twitter. Oh gitu ya. Lockdown 2 minggu. Corona negatif, depresi positif. Waduh. Oh gitu. Wah, yang viral lagi berkaitan dengan tugas ya, tugas mahasiswa itu ya. Waduh, iya nih saya, Itu mahasiswa jadi kan? teringat tugas saya nih. Cuma sekarang lagi ramai itu saat mengajukan petisi buat menghilangkan skripsi. Waduh, lemah, Iya. lemah sekali antum. Iya. Tapi saya juga sama sebenarnya kalau dihapus. Tapi alhamdulillah kabar gembira juga uang udah hilang gitu kan. Waduh, Ya kita lanjut ya. Iya. Bagus Fatimah. Jadi maka wajar kalau ulama di Timur Tengah itu sudah mengambil tindakan dulu. Jadi awal tindakan ini kita kerasa banget ketika jamaah umroh itu tidak bisa ke Baitullah, ya kan, ke Haram. Ditutup aksesnya, yang mana ketika itu kita logikanya gini, masa Baitullah ditutup gitu kan, masa Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup. Kita masih ada tadi buruk sangka tadi, ini sama manusia masih buruk sangka. Tapi kesini ini kita tahu ternyata dulu saat bin Abu Waqqas pernah seperti ini dan mengambil solusi untuk dipisahkan dari kabilah-kabilah itu, ada yang ke gunung, ada yang kemana, pokoknya jangan disatukan gitu kabilah-kabilah. Akhirnya taun itu hilang. Kemudian di Mesir juga orang di lockdown, dimasukkan ke rumah semua, akhirnya juga hilang walaupun 15 tahun ya. 15 tahun kebayang nggak nanti udah berewokan, jenggotan putih semua gitu keluar rumah. Jadi nggak bisa dibandingkan saya itu pada zaman dulu berarti nggak cuma lockdown doang ya, diusir ke gunung ya. Iya makanya. Diusir, makanya kalau kita ini belum ada apa-apanya. Maka Mas Maulana, kita tahu kemarin keputusan itu yang mengambilkan kita, sehingga orang-orang Indonesia ini kadang bimbang. Kok secepat itu Mekah mengambil keputusan langsung tutup jamaah, bahkan ya anak itu habis pulang ketika itu, maka rambut anak masih pendek kan. Ternyata. Oh gitu ternyata. Bisa dibernyenyak ya. Jadi anak habis pulang itu ada kejadian yang menyayat hati. Ada rombongan jamaah di sana. Beliau tuh sudah ngambil mikot. Jadi kan rukun umroh kan ngambil mikot. Mikot itu kan perbatasan ya antara masuk ke kota haram, kita suci ya, Mekah. Udah ngambil mikot sampai mau masuk ke Mekah tuh ditutup, suruh balik. Waduh. Kebayang gak udah pakai baju ihram gitu kan? Udah siap nih mau tinggal tawaf, tinggal sa'i, kemudian tahallul selesai gitu. Tapi masuk pintu Mekah tutup, suruh balik coba. Sakitnya itu lebih sakit daripada di PHP sama tulang rusuk kan? Kenapa sampai ke tulang rusuk kan? jadi antum tahu lah, kita mengeluarkan uang banyak, perjalanan safar jauh kan, tinggalkan keluarga, sanak saudara dan lain sebagainya. Sampai sana kita sudah siap, sudah pakai ini kain ihram kan, mau masuk tinggal melaksanakan rukun yang lainnya, kalau ditutup suruh balik. Kalau kita tidak ada husnudzan sama Allah, pasti yang ada, wah ini kerajaan Saudi ini dolim gini Allah kok gini ya kayak gini. Nah, kan. Tapi ternyata karangan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sudah dibaca oleh para ulama yang ada di dunia saat ini dan menjadi rujukan, sehingga beliau mengambil ijtihad ulama itu dari situ juga. Masya Allah. Nah, jadi buat jamaah di rumah tuh jangan cepat suzon dengan apa kebijakan yang diambil sama pemerintah saja. Iya, betul. Antum baru disuruh lockdown di kos aja 2 minggu, udah pada ngeluh. Iya, betul. Sedangkan sahabat gitu ya. Para sahabat tuh diusir ke gunung, Masya Allah, jauh naik gunung dulu. Antum baru tidur bahan aja masih sambat. Ya Allah, lemah. Baik, lanjut Ustaz. Saya mana tadi, waduh. Jadi memang terkait pengetahuannya memang sudah hebat, sudah dulu pernah terjadi. Jadi bukan suatu hal yang baru bagi kita harusnya saja sebagai umat Islam. Ya Masya Allah. Namun sebenarnya dari takaran ke sakit yang aduh, dikit-dikit rapuh ya malam di sini. Nah, tingkat penderitaan yang dialami umat sekarang dengan umat yang lalu itu sebenarnya apakah sama, atau mungkin umat sekarang tuh baru hanya mungkin tidak ada pemain dengan umat yang lalu, atau bagaimana sebenarnya? Ngomongnya semua hanya seakan bener-bener apaan nih? Ya juga rapuh gitu dah. Rapuh gitu ya. Atau curhat mulu di sini. Tertular ya Allah, kursinya kan panas di sini ya Allah. Ya jemaah sekalian rahimakumullah yang baru hadir, yang baru gabung juga, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi gini Mas Maulana. Hadis Nabi disebutkan di situ asyaddun nas al-bala, ya asyaddun nas al-bala itu anbiya. Disebutkan paling berat mendapatkan cobaan itu para nabi. Berarti umat-umat terdahulu itu lebih berat dibandingkan kita.
kita ini sebenarnya belum ada apa-apanya, ya kan? Belum ada apa-apanya. Kalau kita mempelajari, kita akan timbul husnudzon nih. Kalau kita mempelajari, oke, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78, disebutkan pada na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ja'alakumus sam'a wal absar wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allah itu mengeluarkan dari perut ibu kita, akhraja min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan dari rahimnya ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui apa-apa. Betul enggak? Nah. Siapa yang lahir langsung bisa tahu gitu kan? Enggak ada ya. Dulu ada bayi ajaib, nanti masih itu enggak? Masih lewati enggak zaman anak ada bayi ajaib? Ah, yang mana Ustaz? Saya mungkin kelahiran tahun 2000 oh, gitu. 2000 berapa ya Allah. Tapi ada bayi ajaib beneran loh dalam Islam. Oh benar Ustaz. Coba tahu. Nabi Isa? Hah? Nabi Isa? Iya betul. Masya Allah. Putra Maulana Nugraha. Maulana. Et apa dong? Oh enggak usah. Iya. Ya, kita lanjut ya. Bagus ya. Ketika kita keluar maka Allah memberikan apa? Ja'alakumus sam'a. Allah memberikan sam'a itu pendengaran. Pendengaran, kemudian basar, penglihatan, yang terakhir afidah. Catatan di sini, biar kita tidak beruksangka nih teman-teman sekalian, biar kita tidak beruksangka sama Allah, kita harus tahu hal ini. Allah memberikan karunia kita pendengaran, penglihatan, kemudian afidah itu hati untuk kita mentadabbur, untuk kita berpikir. Maka kalau katanya Ustaz Adi Hidayat kan, metode paling bagus untuk menghafal adalah pertama, ikutin sam'a, mendengar dulu, kemudian basar, melihat, habis melihat baru pakaikan ke dalam hatinya supaya hafalan cepat kan. Kalau ini beda temanya. Kalau kita biar husnudzon sama Allah, kita gunakan sam'a. Bagaimana kita menggunakan sam'a dengan baik? Pertama ya, kita pelajari sejarah-sejarah para anbiya. Kita coba lihat, kita stalking nih. Iya, betul. Pertama kita stalking kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam itu dalam Al-Quran disebutkan fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam itu ujiannya berat banget, lebih berat daripada kita. Coba kebayang enggak? Mas Maulana nih ya. Mas Maulana nih ya. Tulang rusuknya 4 misalnya. Waduh. Sebentar dulu, belum selesai. Amin gitu gak? Amin. Dalam hati saya sudah aduh. Tulang rusuk 4 berarti tidak hidup, tulang rusukannya banyak, coba itu udah. Aduh, abnormal saja. Tulang rusuk 4 misalnya kan. Rumah mewah, harta berlimpah, amin, ya Allah. Keturunan berlimpah. Masya Allah, amin. Kedudukan di surga, tepat di Firdausil A'la. Itu nikmat bukan? Nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Nah, Nabi Adam itu kenapa dikatakan ujiannya berat? Ketika Nabi Adam dikasih Allah tahta surga, kemudian Allah melanjutkan apa? Ditelanjangin, kebayang nggak? Sudah mendapatkan semua kenikmatan dengan mahkota surga, dengan pakaian surga, kemudian di situ fabadat lahuma sawatuhuma. Fabadat itu artinya Allah menelanjangi. Karena apa? Karena godaan buah khuldi Nabi Adam. Ujian berat sekali. Berat sekali. Akhirnya Allah mengeluarkan dari surga. Kemudian kita flashback lagi, kita stalking kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam Al-Quran disinggung, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Kemudian ketika Nabi yang 80 tahun menunggu keturunan, 80 tahun 80 tahun bro, 80 tahun ya. 80 tahun menunggu keturunan. Ketika sudah mendapat keturunan, kata Allah apa? Dia berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, anni asbahuka, aku menyembelih kamu. Kemudian katanya Nabi Ismail apa? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah, maka engkau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang sabar. Ini berat enggak? Berat, 80 tahun.
80 tahun. Kita baru di karantina, baru di lockdown nih. Aku sudah gak bisa membayangkan saja, ya Allah. Iya, 80 tahun. Berat 80 banget. tahun itu berat sekali. Kita flashback lagi. Kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an disebutkan 950 tahun berdakwah sampai generasinya tiga generasi, cucu udah cicit masih berdakwah lagi sampai 950 tahun, yang mengikutin cuma 100 orang. Waduh. Dan 8-nya itu adalah dari keluarganya. Wih, berat banget loh, 950 tahun cuma 100 orang. Kebayang gak ini followernya atau benar antum deh, ini konten kreator deh, yuk ngaji. Waduh. Iya. Sekarang followernya berapa? 20, mungkin ya sekitar 10.000 ya. 24 ribu kan? Ya. Kebayang nggak kalau antum satu orang follower terus buat konten setiap hari? Semangat nggak? Wes. Kan kurang semangat kan? Kalau tidak ada husnudzon sama Allah, ya kan? Ini Nabi Nuh, kita flashback, kita stalking 950 tahun berdakwah, yang mengimani cuma 100, itu pun 8 daripada keluarga sendiri, dan keluarganya sendiri akhirnya ingkar. Bagaimana dalam ayat disebutkan apa? Ya bunayya arkam ma'ana, ketika Nabi Nuh mengajak Kan'an untuk naik ke kapal, tapi dia berkata, tidak, aku akan mencari tempat yang lebih tinggi untuk diriku supaya aman. Ini diajak, ya bunayya arkam ma'ana, ayo gabung ke kapalku supaya engkau menjadi orang yang beriman, tidak orang-orang yang kafir. Tapi dia sombong dan dia menolak. Ini berat. 950 tahun diingkari sama segitu banyak manusia, hanya 100, dan keluarganya juga termasuk di situ yang mengingkari. Dan anak dan istrinya pula yang tercinta. Berat gak itu? Berat banget saja. Berat, makanya tadi hadis yang kita bacakan di awal tadi, asyaddun nas bala al-anbiya, itu benar sekali kata Rasulullah. Kita ini belum ada apa-apanya. Ini segini kata betul, benar tadi, segini kita. Jadi saya nggak salah tuh. Jadi memang, benar-benar nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau melihat seakan-akan melihat kaum muda milenial yang baru ditinggal sang kekasih langsung merasa aku tidak kuat, aku ingin mengurung diri, baygon datang. Waduh, norak, lemah sekali antum tuh ya. Anda lihat kontennya yang ngaji barusan, lucu banget. Tak kira baygon yang datang, ternyata air minum. Wah, dasar kita jemaah yang ngaji tuh dididik kuat. Wow, meskipun hanya luarnya, tapi hatinya juga ambiar ya. Ya. Jadi ya memang benar-benar ya jamaah di rumah, begitu beratnya cobaan dari ujian dari umat terdahulu, sungguh tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang. Jadi ya memang sih kalau diibaratkan melalui sabar dan syukur sebagai bentuk husnudzon kepada Allah, apakah itu sudah benar kan? Iya, betul sekali. Seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu di dalam riwayat, ini sakitnya belum ada ya, riwayatnya dhaif semua yang ana tahu ya. Mungkin karena fakirnya ilmu ana. Yang ana tahu, kalau kita kan dibuat kisah Nabi Yakub itu Israiliyat ya. Nah, Nabi Yakub itu sakit, kayaknya kudis dan lain sebagainya. Nabi Yakub. Ya, kudis dan lain sebagainya sampai 7 tahun. Saya 7 tahun. Ya. Betul 7 tahun. 7 tahun lebih ya. Di situ tidak ada riwayat yang menyebutkan sakitnya apa, cuma yang penting sakit. Tapi sebelum sakit itu ada yang luar biasa. Itu karena ini ya, karena itu Nabi itu disebutkan bapaknya orang-orang yang sabar. Karena itu ya. Karena apa? Harta yang melimpah diambil sama Allah. Kemudian ada 10 anak dalam riwayat itu diambil juga dalam satu waktu, meninggal semua. Habis itu beliaunya sakit. Nabi ini sakit. Sakitnya itu dalam durasi yang panjang. Ketika istrinya berkata, kenapa enggak kau minta aja sama Allah agar Allah memberi kesembuhan kepadamu? Nah, Nabi kita ini menjawab apa? Allah memberikan nikmat kepada kita 20 tahun lebih. Sakit baru 7 tahun. Belum seimbang. Berat ini. Ketika kita dikasih solusi, antum sebagai nabi, istijabah pasti doanya kan? Misalnya ya, kita sebagai nabi dan istijabah pasti, karena nabi itu adalah rasul, utusan Allah langsung kan. Kita berdoa pasti diijabahi. Baik itu fa itu maka langsung. Kan ada yang dalam Al-Qur'an ada kata fa, itu berarti langsung. Kalau wa itu ada jedanya. Kalau summa itu bisa besok atau kemudian hari. Yang penting diijabahi kan. Nabi itu pasti diijabahi. Dan nabi ketika kena penyakit seperti itu, kemudian tinggal minta sama Allah kan pasti selesai kan. Tapi ketika istri berkata seperti itu, kemudian dia menjawab 20 tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Ini kita hanya berapa tahun? Baru 7 tahun, baru 8 tahun. Kenapa ada engkau berkeluh? Sudah nikmati, Masya Allah. Sampai di situ betul-betul minta kesembuhan gara-gara ibadahnya terganggu.
Jadi kan betul kan, sabar itu tetap Jadi kunci untuk kita mendapatkan husnudzon atau menjauhkan diri dari buruk sangka. Tadi ngomong-ngomong anak bacakan Al-Quran kan. Iya. Sam'a wal absor wal afidah. Absornya belum tak terangkan, afidah yang mau iya. tahu, penasaran? Jangan kemana-mana. Emang kita mau kemana? Kita kemana-mana padahal. Iya. Mungkin nanti kita cerita. Iya, lanjut. Lanjut dulu, Ustaz. Ya. Jadi betul kesabaran seperti itu, dan nabi-nabi kita semua kuncinya sabar. Nanti insya Allah di akhir di akhir pembicaraan nanti ada beberapa hal yang perlu Anda bacakan yang masya Allah juga. Oke, kita lanjut. Tadi sam'a absar ya, biar komplit. Lengkap. Sam'a, kemudian Allah memberikan absar atau basar itu penglihatan. Maka dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran disebutkan kita disuruh untuk melihat apa yang pernah terjadi. Qad khalat min qablikum sunanun, situ disebutkan fasiru fil ardh. Ya. Kita suruh jalan dan melihat apa bukti yang pernah terjadi. Agar kita tumbuh lagi husnudzan sama Allah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, itu disebutkan. Atau di ayat yang lain juga banyak disebutkan hampir sama, cuma beda nanti aqibatul li apa. Ya, di situ disebutkan kita suruh fasiru, berarti kan kita disuruh melihat. Fasiru, kita suruh berjalan, pasti melihat kan, melihat kondisi-kondisi yang terjadi. Misalnya Fir'aun dengan adanya mumi yang betul masih sampai sekarang awet, harusnya ibroh buat kita. Benar. Buat ibroh supaya kita husnudzon sama Allah. Ternyata ini ibroh dari pernah terjadinya Nabi Musa sampai seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir afidah. Ya, afidah ini menarik sekali, Mas Maulana. Afidah itu berkaitan dengan hati, ya kan? Kalau udah berkaitan dengan hati biasanya nanti baper. Ramai masalah hati, luarnya kokoh, dalamnya rapuh, ya. Ya, dilanjut satu. Aduh, ketularan siapa saya juga kursi. Yeah. Kalau tadi sudah melihat, sekarang afidah. Coba kita renungkan ya. Ana akan membacakan afidah, teman-teman sekalian coba dengarkan. Renungkan dan pikir dan kemudian menjawab. Kita jawab sendiri ya. Tidakkah kita berpikir standar ganda kesabaran Nabi Ayub karena apa? Tadi sudah kita ceritakan kenapa Nabi Ayub sabar seperti itu kan. Tidakkah kita berpikir Nabi Musa dan pengikutnya tidak takut masuk ke dalam laut karena apa? Tidakkah kita berpikir Maryam keluar ke kerumunan manusia dengan anak tanpa ayah karena apa? Tidakkah kita berpikir Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar di dalam gua tanpa takut sama sekali karena apa? Coba bisa dijawab nggak? Sungguh berat. Kisah-kisah para anbiya. Ana lanjutkan. Tidakkah kita berpikir itu semua dilakukan karena keyakinan para anbiya melebihi rasa takut? Husnudzonnya para anbiya melebihi rasa suudzonnya kepada Allah. Jadi kebayang Nabi Musa mau masuk ke dalam laut, kalau tidak husnudzon tidak mungkin berani. Benar, Iya kan? Ente mau nggak tiba-tiba nyebur ke laut gitu? Mending kayak lautnya dibelah dua lah, kalau enggak mati kita. Benar. Coba bayangkan Maryam dengan membawa anak ke kerumunan manusia padahal tidak mempunyai ayah. Ketika itu zaman keimanan orang masih bagus. Jadi ketika ada orang membawa anak tanpa ayah itu aib banget. Tapi Maryam melakukan karena apa? Karena itu perintah Allah. Dan husnudzonnya itu luar biasa, tidak ada suudzon sama sekali sama Allah. Maka ketika dia keluar membawa anaknya berbicara. Akhirnya anaknya berbicara. Siapa anaknya Maryam? Isa. Iya, dalam surat Maryam disebutkan bagaimana anaknya berbicara bahwasanya dia utusan Allah, dia akan menegakkan salat, ya kan? Menegakkan zakat dan lain sebagainya. Ini kalau tidak ada husnudzon, tidak mungkin bisa melakukan seperti itu. Ya, gini ada kisah yang luar biasa soal abinya Nabi Yusuf, Yakub itu pupil mata ente kalau nggak ada retinanya gimana? Putih semua kan? Benar, nggak bisa memandang mana yang batil, mana yang jomblo, mana yang oh, gitu. Kok nyambungnya ke situ lagi sih? Ya Allah, lagi terus balik. Ini di dalam Al-Quran disebutkan, Masya Allah ya, disebutkan bagaimana Nabi Yakub itu menangis dengan senangis-nangisnya sampai retina matanya hilang. Makanya di situ disebutkan fabiyaddat ainahu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan matanya itu memutih. Karena apa? Karena huzn, karena sedih. Sedih apa?
Yusuf itu hilang anak kesayangannya yang dimasukkan dalam sumur, walaupun nanti akhirnya mendapatkan ending, happy ending, tapi mendapatkan itu kan harus melewati yang namanya sabar, harus melewati husnudzon sama Allah. Tetap pasti Allah memberikan yang terbaik. Kalau enggak gitu enggak mungkin Nabi Yakub itu kuat menghadapi cobaan itu. Nangis loh bertahun-tahun, enggak ditemukan sama anaknya, sampai retinanya disebutkan matanya putih. Itu kan berarti nangisnya kayak apa coba? Benar-benar bukan nangisnya ala-ala bucin-bucin ya. Wah, tidak ada apa-apanya tuh ya. Ini nangisnya beneran nih, nangisnya sampai seperti itu. Apa ada orang zaman sekarang nangis sampai retinanya hilang, putih semua? Nggak ada kan? Ini kisah yang dicatat dalam Al-Quran dan ini real, bukan hoax. Nah, ini bisa kita ambil ibrah. Maka kalau kita menggunakan afidah ya tadi, afidah yang terakhir tadi, kita tidak akan gampang buruk sangka sama Allah. Itu Mas Maulana. Kita belum ada apa-apanya lah intinya gitu. Iya, jadi memang kita harus benar-benar bisa mengontrol zone kita ya. Kalau bisa harus di takarannya hus lah. Jadi kadang masa cuma sebatas kehilangan sendal di masjid, besok sudah nggak mau pergi ke masjid lagi. Ya Allah. Gitu ya, ada. Kalau sendalnya mahal nggak apa-apa, swallow. Ya, nggak ada apa-apanya ya Allah. Ya jadi itulah tadi kita lihat betapa benar-benar besarnya keimanan para sahabat, para nabi dengan husnuzon mereka yang juga begitu tinggi saat ya, sehingga bisa mengalahkan suuzon mereka ya Allah, Masya Allah. Nah, tapi Zat, sebenarnya kalau melihat dari segi milenial sekarang Zat, nah itu kan kita juga sebenarnya masih dalam masa yang labil Zat ya. Jadi kadang namanya labil tuh ya zone kita juga kadang juga ya mut-mutan lah Zat. Kadang nggak lagi bisa ngontrol, kadang enggak. Nah mungkin antum punya sedikit tips gitu untuk bisa menenangkan atau menjinakkan aura-aura para milenial agar senantiasa dapat berhusnuzon lah dalam segala sesuatu dalam segala ketetapan Allah. Tipsnya sebenarnya gampang sih. Ini Gampang-gampang susah ya. Waduh, gampang-gampang susah. Kayak kita mencari tulang rusuk gitu kan, gampang-gampang susah. Aduh, tulang rusuk kayak di pasar. Coba kita cek dah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Di dalam surat Al-Kahfi kan, fityah di situ disebutkan anak muda. Fityatun amanu, dia beriman bi rabbihim, siapa? Dengan Tuhannya. Maka dia mengambil langkah untuk uzlah atau untuk lari ke gua untuk menyelamatkan akidahnya. Ya kan? Anak muda. Berarti yang pertama yang harus kita yakini untuk keluarkan rasa husnudzon dan menjauhi suudzon, kita menanamkan akidah kita yang benar. Mantapkan dulu akidahnya. Pondasi udah mantap, tidak ada ceritanya kita buruk sangka sama Allah. Anak muda kan fityah dicontohkan dalam surat Al-Kahfi itu. Berarti kita nih anak muda. Saya juga dong. Nanti gak terima. Panco yuk. Ya kan nanti ya. Kan saya kuat enggak jadi dapat aura beliau nanti saya ya Allah. Ya, anak muda kalau sudah akidahnya mantap, lewat semua itu. Sabar pasti dia bisa pegang, ya kan? Karena termasuk dalam akidahnya kita kan iman, ya, amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Sabar itu termasuk akidah. Sabar itu termasuk akidah. As-sabru 'anil adza, as-sabru 'anil adza di dalam ushulus salasah disebutkan. Ya, maka dalam surat Al-Asr juga begitu. Orang yang tidak merugi illal ladzina amanu, orang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang mengamalkan amalnya, kemudian watawasau bil haq, orang yang berdakwah dengan kebenaran, ya kan? Watawasau bis sabar. Jadi tipsnya untuk anak muda itu mantapkan akidahnya, insyaallah bisa menempatkan iyalah kepuasannya. Iya, maksudnya singgah sana, bukan singgah sana. Pondasinya kuat gitu. Karena memang kan juga sebenarnya peran pemuda kan juga penting banget dalam suatu negara, dalam suatu umat. Jadi kalau misalnya pemudanya sudah rusak, bisa tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya juga bakalan rusak saja. Makanya kita juga harus berhati-hati banget buat masa milenial kayak kita nih ya Allah. Meskipun saya juga masih kerjaannya ya masih banyak rebahannya saat ya Allah. Ini saya promosikan nih pemuda di depan saya ini luar biasa. Minta dilamar dah. Lewat CV-nya lewat Anda enggak ada. Mungkin saya butuh penyemangat buat skripsi aja, Zat. Oh gitu. Sebenarnya Zat, saya tuh sudah 2 bulan Zat, udah 2 bulan mengumpulkan semangat buat ngejalan skripsi. Baru mengerjakan udah kena wabah. Waduh. Bahagia. Mager lagi. Jadi galau, jadi cerita Zat. Jadi kan sebenarnya tuh kemarin tuh saya tuh udah lagi libur ke rumah Zat kan. Baru mau balik Solo untuk ngejalan skripsi.
baru 5 hari di sini sudah lockdown Ustaz. Oh gitu ya. Oh berarti antum nggak boleh keluar dari Solo ya? Keluar disamakan dalam hadis ya. Jadi kan begitu sampai sini teman-teman pada keluar, saya kan bingung, waduh kok pada pulang semua. Saya mulai resah, aduh gimana, saya nelfon ibu saya, gimana Bu, apakah boleh pulang? Sudah, kamu di situ aja dulu. Waduh. Iya betul, itu ibu yang bijak. Pasti dia baca kitab ibu ya. Ibu. ibu. Karena benar sih, hadis yang baru kita upload di feednya Kalam Hagi itu kan disamakan orang yang lari dari peperangan, orang yang keluar dari tempatnya taun. Waduh. Wah, nggak jadi mudik deh. Karena akan membawa madarat kan. Ya, tapi mungkin semua itu sudah merupakan skenario terbaik dari Allah ya. Iya, karena mungkin kalau pasti itu bukan. Kalau mungkin saya sekarang pulang, saya nggak bisa bertemu dengan antum. Oh gitu. Masya Allah ya. Tidak dipromosikan gitu. Ya nggak apa-apa, karena memang gimana ya. Mungkin kalau dilihat dari rumah nih, antum fokusnya pada ke antum semua. Ke saya nih suram gelap gue. Jadi harapannya kan cahaya antum dapat menyinari saya. Gitu. Apa lightingnya imbang ya kanan kiri. Karena ke antum semua. Gak kuat ya Allah, Masya Allah. Jadi kembali lagi ya. Ya, BTW dari kita ngomong asik, ngobrol asik masalah perkara apa tadi namanya tuh zone, perkara prasangka. Nah, ini sudah ada beberapa nih Sat, pertanyaan yang masuk. Nah, boleh kita bacain Sat ya. Mungkin yang asik-asik aja nih, waduh. Itu dari jam berapa sampai jam berapa posternya itu? Bersama. Poster kita yang kita publikasi sampai bahagia. Sampai bahagia. Saya sudah bahagia mungkin. Di sini nggak bahagia, pertanyaannya ente masalah. Iya. Oh ya, buat jamaah di rumah kalau yang masih mau ngirim pertanyaan masih ditunggu, tapi agak lama ya, sebentar lagi ya. Yang punya nomor saya langsung kirim ke nomor saya bisa. Kalau yang belum punya, minta ke yang udah punya. Iya. Oke, Sat. Pertanyaan yang pertama nih. Yes. Wah, ini mewakili kaum rebahan banget nih, Sat. Jadi Ustaz sebagai anak muda nih, waduh, yang kerjanya gabut setiap hari. Mungkin untuk mengisi waktu lockdown Sat ya. Nah, mungkin bisa berbagi tips buat nambah hafalan. Masya Allah. Tertegur saya. Tertegur lagi saya. Tips menambah hafalan. Iya. Kok larinya ke sini ya? Bukan menambah tulang rusuk. Waduh. Bukan. Bukan menambah rasa husnudon atau suudon, menambah hafalan. Nanti kita ganti tema. Mungkin dari tema kali ini kita akan bahas seputar Al-Quran. Aduh, ini pertanyaannya. Ya, tapi sudah terlanjur dibacakan, tidak apa-apa lah. Mungkin berbagi sharing Ustaz. Iya. Ya. Untuk Ustaz. Tips menambah hafalan. Ya kan juga lagi fenomena lockdown. Jadi gini Ustaz, akhir-akhir ini kan lockdown ya. Itu banyak yang gabut, jadi sehingga tuh rame di story tuh pada nangkepin ayam, nangkepin sapi. Ya Allah. Gabut banget sih. Kadang juga sambil apa yang bisa nangkep nanti kirim foto saya deskripsikan Bu. Panjang lebar sampai story titik-titik. Ya Allah. Termasuk ente berarti ente stalking begituan berarti ente gabut. Saya introvert Sat. Oh, introvert. Ya, monggo Sat, lanjut Sat. Aduh. Ya. Teman-teman gabut sekalian di stalk gabut. Masa gitu? Jamaah rebahan dia. Ya, teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan hafalan, bagaimana tipsnya? Ya, ini di luar tema ya, di luar tema. Ketika kita ingin semangat terus, satu motivasi untuk terus menghafal Al-Quran, jelas kita harus tahu apa sih tujuan kita menghafal Quran. Kalau tujuannya untuk menjadi Qori Amar TV, aduh, semangatnya bakalan hilang. Jadi niatnya ini bisa melenceng. Kalau tujuannya dapat beasiswa UNS supaya gratis di kedokteran, itu juga bisa melenceng, bisa hilang nanti semangatnya. Oh, jadi yang meskipun itu baik kita, tapi belum tentu itu benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tujuannya kalau kita sudah lillah, insya Allah semangat itu akan kuat pondasi, ya kan? Maka tujuan pertama, tatkala kita ingin menghafal Quran dan terus ada termotivasi untuk itu, kita tahu dulu nih, ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita akan menjadi apa? Kita akan mendapatkan apa? Dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Dulu pernah saya ngisi berkaitan dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu, makanya dikatakan hudal linnas. Kita tahu tuh pertama, Al-Quran itu petunjuk kita. Kalau kita nggak hafal, bagaimana kita mau surga, kan jelas gitu. Kemudian kita tahu nih, efek samping dari kita menghafal Al-Quran. Allah menjamin kita, mempersilahkan kita di akhirat nanti untuk naik Iqra wartaqi, untuk naik ke surga berikutnya, terserah kita sampai kita membaca ayat Quran yang terakhir. Itu tempat kita. Kita tahu nih, tambah termotivasi lagi. Terus kita tahu lagi nanti di surga nanti di akhirat, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita.
Tatkala tidak ada yang mendapatkan syafaat, kita mendapatkan syafaat gara-gara Al-Quran. Karena Allah menjamin orang yang menjaga Al-Quran, maka Allah akan menjaga dia, ya kan? Dan jaminan-jaminan itu kita kumpulkan semua untuk menambahkan kokoh tentang apa itu fungsinya kalau kita menghafal Quran. Nanti dunia itu pasti akan mengikuti. Singkat cerita, dulu ketika zaman ana ngapal Quran tuh, Mas Maulana, ya, itu nggak ada ceritanya kuliah gratis para penghafal Quran, nggak ada. Itu tahun berapa, Ustaz? Ya intinya nanti menyamakan saya sudah tua. Sensor ya. Ya, Dan tujuan menghafal Quran tidak ada Amar TV ketika itu. Tidak ada Amar TV. Dan tujuan pure murni menangis ketika anak menyampaikan hal tujuan itu. Ketika anak tahu orang tua saya itu, kalau saya membalas, ya, nggak usah baper-baperan, kalau saya membalas jasa orang tua itu nggak akan mampu kita, ya kan? Nggak akan mampu, walaupun kita diumpamakan dalam hadis kita tawaf sebanyak-banyaknya, kita tidak akan bisa membalas jasanya orang tua yang melahirkan kita, ya kan? Dan satu hal yang saya anggap itu bisa membalas, tatkala kita bisa memberikan tajul bikor, memberikan mahkota pakaian surga. Tatkala kita sudah memberikan pakaiannya aja kita berikan, pasti orang tua masuk surga tidak? Ya pastilah, pakaiannya aja dipakai masuk neraka. Iya kan? Nah, itu yang buat motivasi saya. Wah, saya tidak mungkin bisa balas jasa orang tua. Saya nakal, saya nggak punya harta banyak, saya nggak punya apa-apa melimpah bisa membantu, nggak bisa. Saya juga bukan orang-orang soleh yang kerjanya ibadah terus. PS ya juga kadang PS, ada game kan juga kadang game manusia kan. Ada jajan-jajan yang lagi hit juga kita belanja kan, pengen ngerasain manusia. Bukannya zuhud terus menghindari segala hal gitu kan. Kan bukan orang yang soleh dengan yakin dengan kesolehan saya bisa membawa orang tua. Tidak yakin. Maka yang saya yakin, saya harus menghafal Quran, saya bisa memberikan mahkota pakaian surga, maka orang tua pasti masuk surga. Kalau orang tua cuma masuk surga, saya masuk neraka, terserah. Pasti orang tua juga menyelamatkan, namanya juga anaknya. Kan mikirnya gitu. Jadi nggak ada pikir, wah nanti saya masuk kuliah gratis nih kedokteran kalau saya hafid, nggak ada ketika itu. Tidak ada iming-iming gratis, tidak ada iming-iming beasiswa. Sudah ngafal tujuannya itu, makanya kokoh. Sampai sekarang saya nekat dan tekad untuk menjadi marbot masjid. Kalau dikatakan saya harus tinggal di rumah, punya rumah nggak punya, punya kendaraan punya, tapi kenapa saya milih di masjid? Karena di situ dimana saya bisa menjaga Al-Quran. Kalau di luar belum tentu saya bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Itu yang membuat akhirnya termotivasi. Teman-teman bisa membuat motivasi dengan hal-hal yang serupa. Intinya dasarnya kita kokoh, insya Allah kuat ke depannya. Itu gabut-gabutnya kalian pun tidak akan menangkap sapi, tidak akan menangkap ayam. Gabut-gabutnya ambil Quran, membaca Quran. Masya Allah. Saya tertegur langsung misalkan, cuk, ya Allah. Nah, Mas Maulana. Saya gabut cuma ngeliat teman nangkap, ikutan nangkap. Ditegur, ya Allah. Jadi memang posisi niat di dalam melakukan sesuatu sangat penting ya. Jadi kalau dari awal kita sudah salah, bisa jadi ntar kedepannya juga bakalan salah ya, Ustaz. Tapi Ustaz, ini terlintas dari didikan saya. Ya mungkin sedikit melenceng dari tema, Ustaz. Tapi ya gimana lagi ya, penasaran Ustaz ya. Gitu ya. Kalau hafalan Quran tapi yang dijadikan sebagai permintaan mahar tuh gimana sih, Ustaz? Waduh, mahar ini berat ya. Kan kadang ada mungkin minta mahar saat ini dan sebagainya itu boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Oh boleh. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi intinya ada yang melaksanakan karena ada hujjah, karena ada dasar, dan itu pernah dilakukan salafus saleh. Gitu aja. Ente mau kasih mahar? Iya. Surat Anas. Calonnya aja belum ada, mau mikir mahar lagi. Sebentar, saya follow live-nya juga satu. Enggak ada ya. Ya begitulah, sudah kita skip masalah jodoh. Kembali ke masalah perasaan. Iya. Semakin malas semakin enggak jelas. Aduh. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Mungkin ya agak dari teman sih. Jadi gini, Ustaz. Ustaz, saya tahu betul bahwa setiap ada ujian pasti ada berkah setelah ujian itu. Nah, gimana sih caranya agar tetap istiqomah atau tetap sabar menanti berkah itu? Karena terkadang masih terbesit, masa sih bakal ada berkah kok lama? Mungkin ini terkait dengan yang kita alami saat mungkin ya. Itu mungkin gimana kita menanggulanginya. Iya, sebenarnya tadi dari kisah-kisah itu cukup ya. Iya, sebenarnya. Nabi kita aja pernah di dalam Al-Quran diabadikan sampai Nabi kita berkata, mata Nasrullah. Para sahabat bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kemudian Nabi menjawab, ala inna nasrullahi qarib, itu ya. Sungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Iya, wajar sih manusiawi kalau sampai beranggapan, anak juga manusiawi kan. Kalau anak tidak manusiawi, tidak mungkin anak minta sama Allah supaya diangkat bala ini kan. Ya, kita semua manusia, pasti kita minta Allah
Allahumma rfa'anna al-waba wal bala. Allah semoga mengangkat wabak wala ta'un ini, semoga Allah mengangkat. Kita minta karena kita manusia. Kita social distance, jaga jarak begini kan. Karena doplet yang berkeliaran liar gitu. Nanti jangan ngomong, jangan bersin ya. Nanti doplet itu liar. Mungkin habisnya langsung dikasih Iya jelas. Sudah siap semua di sini. Waduh, sudah siap tim lah. sudah siap. Habis ini anak semprot ini. Aduh, aja. Ya, kita wajar kan manusiawi minta sama Allah. Tadi kita sudah membacakan kisahnya Nabi Ayub. Sesabar-sabar Nabi Ayub, istrinya juga akhirnya meminta kepada Nabi Ayub supaya minta kepada Allah agar Allah mengangkat sakitnya kan. Jadi namanya kita berada di ruang tunggu ya sudah. Kalau kita punya ini anak punya kisah nih, cocok dengan pertanyaan ini. Orang mengambil kesimpulan atau mengambil kesimpulan dalam menangani atau problem solving dia misalnya dapat masalah, kita nih dapat problem nih. Orang mengambil kesimpulan dalam menyelesaikan masalah itu kan tergantung perspektif dia dalam keilmuan. Ulang lagi ya, mungkin anak ngomongnya agak kecepatan kan. Ulang lagi ya. Saya mencoba mencermati. Tetap fokus jamaah di rumah ya. Orang misalnya gini ya. Misalnya ini ada HP iPhone, di sini ada HP Samsung gitu kan. Ini kan masalah nih antara ikhtiar ya. Ini ada si Maryam, ini ada si Makronah gitu kan. Makron. Makronah itu artinya mie. Makroni. Ini kita ada masalah. Tapi orang itu mengambil keputusan itu kan tergantung perspektif keilmuannya dia. Misalnya contoh, ada dua orang sakit. Yang satu ketika sakit dia mencemooh dirinya, ya Allah, aku yo lorong ini, Anda teriak-teriak, kok nggak pergi-pergi ini sakit ini, udah capek ini, corona minggato, hashtag gitu kan. Yang satu karena keilmuannya dia matang, tadi pondasinya dia matang, dia akan berkata beda. Ini semua pengampunan dosa. Ini semua pasti akan ada ibroh yang sangat besar. Dan sudah mulai terlihat ibroh itu. Dengan apa? Atmosfernya kita mulai membaik, ya kan, lapisan ozon mulai membersih kan. Terus aliran-aliran laut, sungai itu mulai yang tadinya banyak polusi mulai bening dan sebagainya. Udah banyak mulai kelihatan. Ini dari apa namanya? Sam'a, dari penglihatan kita. Ya. Belum lagi nanti afidahnya. Kita tadabburi apa yang Allah akan memberikan kita hikmah. Kalau dari afidah lebih dalam lagi, dari hati kemudian kepikiran, nanti ke depan masih kita akan tahu, oh ternyata ini, ya Allah, luar biasa sekali ya. Kenapa sih Allah sampai menutup tempat yang paling kita cintai, yaitu Baitullah? Kenapa sih Allah sampai membuat diri kita tuh pesimis untuk tidak bertemu dengan Ramadan? Optimis kita kok hilang? Ya Allah, seolah-olah Ramadan ini tidak ada. Yang tadinya kita menganggap sholat Jumat itu sebagai aidnya kita, hari raya kita, ternyata sekarang sholat Jumat sudah ditiadakan juga. Ini ada apa? Ini sudut pandang kalau orang beriman, maka dia akan beda menyelesaikan masalah ini. Nanti jangan bersin ya. Kita bersin, anak lari. Saya sama siasat. Tadi udah tes ternyata di depan masih dalam skala aman. Ya. Cek teman-teman ya. Tadi itu ya. Jadi tadi yang itu nggak bisa serius tadi. Enggak. Tadi dia jangan ngomong serius. Gini kan anak takut. Ini kan manusia. Bukan bersin tuh, aduh ya. Ya kayak insyaallah. Ya kayak insyaallah. Ya lanjut. Jadi memang kita harus benar-benar bisa berhusnuzon di atas segala yang kita dapatkan sekarang ini ya, dengan ilmu juga tentunya. Memang sih saya juga sebenarnya ngerasain semenjak adanya COVID ini saya jadi sering suzon, karena kadang tuh kan saya napas aja, kalau mungkin mau keluar kan makan pasti keluar. Nah begitu keluar kadang ketemu teman di luar, saya niatnya baik pengen negur dia, ketika saya dekatin dia bersin, wah saya langsung balik kanan. Corona. Waduh, ini beda loh antara ikhtiar sama suudzon ya, beda ya. Jangan di tempat yang sama ya. Anak ente pada kesini anak suruh cuci tangan, suruh pakai disinfektan, terus anak suruh pakai hand sanitizer kan. Untuk apa? Itu kan ikhtiar kita. Bukan anak suudzon sama ente najis atau ente punya virus dan sebagainya kan. Ya tuh. Karena juga sering dikit-dikit cuci tangan dan sebagainya lah kan ya sebenarnya. Sampai ada meme-meme itu. Silaturahmi ke tempat orang bolak-balik suruh cuci tangan tapi nggak dikasih hidangan gitu kan. Itu mending Ustaz ya Allah. Ini sekarang ada nih yang lebih ngenes Ustaz ya. Bukan sebenarnya prihatin ya, karena kan sekarang juga lagi ramai, mungkin di setiap tempat tuh menyediakan kayak semprot disinfektan buat orang ya. Nih ada tukang galon, dia curhat. Dia tuh sehari itu kena semprot tuh sampai 23 kali. Jadi dia tuh cerita bahwa kalau besok ini kalau yang mati bukan kumannya, malah saya yang mati. Karena semprot itu ya Allah. Itu gitu karena kan parah banget gitu ya. Dan sebenarnya kalau
saya juga sempat baca sih di internet tuh malah sebenarnya yang cairan disinfektan itu bukan buat nyerang manusia Ustaz. Ya itu makanya wah, kadang emang saking mungkin ikhtiarnya terlalu over ya. Ya, sampai segitunya ya Allah. Ya mungkin ya semoga ini didasari dengan ilmu gitu kan. Iya benar. Enggak sembarang gitu. Enggak sotoy ya, kamu jomblo. Sotoy terus nanti disinfektan dimasukkan mulut gitu kan mati juga nanti. Ya Allah. Ya. Oh ya beda biasanya kalau nangis sampai jam berapa sih kalau Gimana? sampai anu bikin podcast? Oh, kita mah bebas. Oh, bebas 1 jam ya? mau 2 jam juga tarik aja kan. Oh gitu ya, di senyamannya. Ada orang super gitu. Iya. Manusia super. Yang selalu bekerja keras di balik layar Ustaz ya, Masya Allah. Luar biasa banget. Oke. Lanjut Ustaz ya. Ya, Ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Jadi ya, ini seputar prasangka juga Ustaz. Pas banget nih. Assalamualaikum Kak. Waduh. Assalamualaikum Kak. Iya, Dek. Kaknya kemana ini ya? Assalamualaikum Kak. Ya Dek. Mau nanya nih seputar tema kajian bukan nanti malam. Gimana caranya menghilangkan prasangka buruk? Terutama prasangka yang sampai terpendam di hati. Waduh, main hati lagi. Yang makin dipikir makin menjadi. Oh iya. Norak. Astagfirullah. Bukan saya yang ya, tolong jangan meninggalkan live ini ya. Ya, makin langsung ditanggapi. Iya, kan ana bacakan hadisnya. Dibacakan tapi langsung, tidak perlu disyarah, harusnya langsung bisa menangkap. Siap. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, di situ disebutkan la yamutunna ahadukum, tidaklah mati seseorang di antara kalian illa kecuali wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali dia dalam keadaan husnudzon sama Allah. Lamaran ditolak, husnudzon sama Allah. Ya kan? Bukan lamaran ditolak, telan baygon, bukan. Husnudzon sama Allah. Ya. Ini hadis ini kan, kenapa ada yang menarik ya, di dalam syarahnya antum bisa lihat ya. Menjelang Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad membacakan hadis ini sampai 3 kali. Ini berarti menandakan apa? This is urgent. Ini sesuatu yang urgent sekali. Kita disuruh apa? Husnudzon sama Allah. Maka di situ disebutkan awal kalimatnya la yamutunna, jangan sampai, di situ ada ta'kid atau penekanan, jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Berarti dalam segala hal kita tidak boleh suudzon. Harusnya husnudzon dan husnudzon terus. Gitu ya. Ya, syarahnya silakan dipelajari di kitabnya. Panjang nanti. Dengar antum tadi? Dengar kan? Sudah dijawab ya, sudah ya. Saya angkat tangan. Pemberan yang sangat luar biasa tuh. Jadi ya mungkin kalau ada yang baper-baperan sama temennya dikit-dikit, mungkin konconya Gojek mungkin langsung seminggu 2 minggu teguran ya. Lemah sekali antum. Gara-gara disinggung tadi yang mengatakan kan lemah atau apa tadi, nanti ngomong apa terus dia live kan. Jangan gitu ya. Besok nanti dia itu keluar dari grup itu. Waduh, saya jadi teringat seseorang ya. Jadi itu jangan gibah ini teringat seseorang, nanti gibah di sini. Oh, tidak ada majelis gibah. Tidak, lupa ya. Jadi memang begitu pentingnya husnuzon terhadap segala sesuatu. Jadi nggak cuma ke Allah tapi ke makhluknya pun juga kita harus berupaya untuk berhusnuzon ya. Sehingga kadang kalau sudah husnuzon tuh kadang rasanya di dada tuh bahasa Inggrisnya lego. Bahasa Inggris. Lego jadi kan lebih enak ya. Jadi kan ya buat apa sih dendam-dendam. Yang sama mantan diputus ya udah baikan, meskipun saya juga belum baikan. Wah? Nanti ngajarin mantan, berarti ngajarin pelajaran deh nih. Tidak ada. Saya jomblo dari lahir. Kayaknya nggak ada yang iya kan? Ada jomblo ya. Tadi kan ayat itu sudah dibacakan, kita lahir fi butunikum ummatum la ta'lamuna syai'a, tidak tahu akan apa-apa. Masa mulai tidak tahu apa-apa. Ya Allah. Jadi gimana lanjut? Kalau tadi tersebut kata-kata mantan jadi panas kan ya Allah. Iya benar, aslinya full ini. Memang setan menggoda, astagfirullah. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, boleh tahu dong bagaimana sih prasangka baik ala Rasulullah yang sebenarnya terhadap saudara muslim dan takdir. Masya Allah, ini kayaknya sudah kita bahas dari tadi sih. Iya. Mungkin ada penekanan sedikit lah. Oke. Ala Rasulullah ini. Kadang kalau ala Rasulullah tadi dalam loh. Coba dah nanti kan di save ini kan siarannya, suruh dengerin lagi dah.
Bagaimana Nabi kita mencontohkan husnudzon sama Allah sampai Nabi kita sama Abu Bakar dalam gua itu tidak ada rasa takut sedikit pun, padahal itu dikepung, dikejar sama orang Quraisy kan. Iya kan? Walaupun ada kisah-kisah Israiliyat yang terus ada labah-labah yang membuat sarang atau mendahulukan husnudzon sama Allah, maka kita kan go on. Kita akan punya passion yang kuat. Contohnya tadilah Nabi Musa nggak mungkin nyemplung ke laut tanpa husnudzon sama Allah, ya kan? Benar, Dan nabi-nabi yang lain nggak mungkin anaknya mau disembelih kalau tanpa husnudzon sama Allah, ya. Masya Allah. Jadi memang posisi husnudzon ini memang, kalau aku rasa itu juga sebagai tiang, dalam artian tuh apapun ketetapan yang diberikan, gak ibarat mungkin saya pernah nyoba daftar ke suatu institusi ditolak. Nah mungkin jika saya berpikir husnudzon, pasti di balik situ saya bisa berdiri di sini sekarang pun juga berkat Allah SWT yang atur saja. Betul. Masya Allah. Apapun kadang gini, dalam Al-Quran disebutkan kan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang dipandang manusia, ya, dipandang manusia itu tuh baik, tapi dipandang Allah itu jelek. Sebaliknya, dipandang manusia itu jelek, tapi dipandang Allah itu baik. Karena apa? Keterbatasan ilmu kita. Walaupun Allah memberi kita sam'a wal absar wal afidah, tapi Allah tidak menyempurnakan kemampuan kita. Terbukti dengan apa? Kita masih mengandalkan apa-apa, mengandalkan orang tua, apa-apa mengandalkan orang lain, apa-apa mengandalkan obat. Kita masih butuh tidur, istirahat. Sedangkan Allah tidak pernah tidur. Nah, maka kemampuan kita pun terbatas. Kalau ada di dalam syariat, ya, di dalam agama kita kan ada dalil akliyah, dalil syariah. Dalil syariah itu dengan hujjah-hujjah Al-Quran dan Sunnah. Akliyah itu dengan akal, ya. Dalil akliyah pun kita dibatasi kemampuan berakal kita, karena kita kemampuannya lemah. Nah, kalau kita mengandang, oh ini sekarang jelek, belum tentu besok jelek. Oh ini baik buat kita. Ternyata kalau kita kuliah ketika itu orang tua kita tidak mampu misalnya untuk membayar, maka Allah tidak menakdirkan kita keterima kuliah dulu. Nanti dulu tunggu tahun depan kita keterima kuliah misalnya. Oh ternyata pas itu orang tua kita ekonominya lagi membaik. Masya Allah, gitu kan. Ya, Masya Allah, sudah luar biasa sekali, banyak banget yang kita obrolin ya terkait prasangka. Jadi memang pada dasarnya kita harus sebisa mungkin mengontrol hati kita agar dapat berprasangka baik terhadap apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik Ustaz, wah ini nggak terasa nih lagi asing ngobrol, tapi harus durasi yang memisahkan kita. Masya Allah. Jangan kapok-kapok kami baca kembali Ustaz. Iya. Siap. Ini sudah pengalaman luar biasa sekali, ya Allah, bisa diundang ke studio yang eksklusif banget ya. Oke, di sini Kalam Hakiki kita kedatangan podcaster yang baru yang insya Allah akan kita lantik di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya Allah, deg-degan aku. Ya. Oh ya, buat jamaah streaming Haji Solo juga Haji jangan Solo. Lupa follow YouTube ya. Iya, YouTube dari Kalam Hakiki. Kalam Hakiki, @Kalam Hakiki. Iya, di-follow dan juga follow IG-nya beliau. Kalau IG saya enggak usah. Saya nggak suruh follow ya. Berdakwah. Oh gitu ya. Mungkin antum punya pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, atau mungkin tentang, kan biasa kalau sama beliau tuh cenderung nyaman tuh membicarakan masalah jodoh, asmara, cinta. Nyaman. Waduh. Cuma ya mungkin di next kesempatan kita bisa ngobrol tentang tema yang lebih menarik ya. Baik teman-teman di rumah, ya terima kasih atas waktunya malam hari ini Ustaz. Semoga kita ketemu lagi. Dan semoga keadaan Indonesia dan juga dunia terkait wabah ini segera membaik, karena kita berdoa bersama lebih baik insyaallah. Mungkin antum bisa. Ya insyaallah. Teman-teman sekalian, yang mumpung ada yang streaming di rumah, silahkan kita tawadhukan diri, kita tundukkan, kita minta sama Allah semoga doa-doa kita, salah satu di antara kita ada yang diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya mujibas sa'ilin, ya mujibat da'wat ad-da'in. Allahumma la yuhsamu junduk wa la yukhlafu 'abd. Nas'aluka bi ismika al-a'zam an tahfadhana bi hifdika min al-waba' wal bala' wat ta'un. An tahfadhana bi hifdika min al-waba' wal bala' wat ta'un. Allahumma hrusna bi 'ainika allati la tanam. Allahumma hrusna min al-waba' wal bala' wat ta'un. اللهم أنت الشافي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنا
الوباء والبلاء. اللهم اصرف عنا وعن بيوتنا وعن أولادنا وعن زرارينا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, teman-teman di rumah tetap semangat, jangan sampai antum terlalu fokus rebahan, tapi juga charging iman antum dan juga charging iman antum. Baik, apabila ada yang salah dari kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai kembali.